Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Jawa mengalami masa suram. Ki Kalamandi telah usia menjabarkan kisah yang selama ini tersimpan. Di hadapan Darmo Gandul yang terus menyimak, Ki Kalamandi memberikan ulasan berikut. Isi sejarah babat yang sudah ada hanya simbol. Kata Ki Kalamandi, cerita kehancuran yang banyak ditemukan dalam babat cerita sejarah. Itu tidak masuk akal, tidak sepadan dengan kebesaran Majapahit. Kisah yang beredar itu sengaja dibuat begitu untuk menutupi aib Sultan Patah yang berani melawan ayahnya. Adapun kisah yang benar adalah seperti yang telah tergelar dalam kitab ini. Sungguh sulit dinalar. Konon kehancuran Majapahit disebabkan kesaktian seorang wali, yakni Sunan Giri. Katanya keris milik Sunan Giri dihunus, lalu tertularlah tawon berbisa yang jumlahnya tiada tara. Tawon-tawon itu menyengat pasukan Majapahit hingga gagal menghancurkan Giri. Ada lagi kisah Sunan Gunung Jati dari Cirebon yang mengirimkan bodong mahkota, lalu muncul tikus yang tak terhitung jumlahnya. Tikus-tikus itu sangat buas, memakan apa saja yang hendak dipakai prajurit Majapahit berperang. Akhirnya bala tentara Majapahit ketakutan melihat tikus yang tak terkira banyaknya. Ada cerita lagi tentang adanya sebuah peti yang didatangkan dari Palembang. Peti itu dibawa ke tengah medan perang. Setelah dibuka, dari dalam peti muncul pasukan demit yang langsung menyerang para prajurit Majapahit hingga bubar berlarian. Setelah itu Majapahit kalah. Sang Prabu Moksa tak diketahui keberadaannya. Itu adalah cerita-cerita aneh yang tak ketemu nalar. Bagaimana bisa Majapahit yang besar itu kalah oleh tawon dan tikus? Begitu juga demit yang merupakan makhluk halus tidak akan mau merusak Majapahit. Hanya orang-orang yang berotak tahi sapi dalam kerbau yang percaya cerita-cerita murahan seperti ini. Beda dengan orang yang berotak mantega, tidak akan percaya cerita aneh dan tidak masuk akal. Adapun cerita-cerita yang beredar itu hanyalah perlambang saja, tidak menggambarkan cerita yang sebenarnya. Para pujangga tidak akan berani mengisahkan apa adanya karena ini menyangkut aib raja. Maka agar cerita sejarah ini tetap ada dan tetap melindungi aib raja, maka dibuatkan simbol-simbol. Adapun simbol tersebut dapat dimaknai demikian. Tikus itu adalah binatang yang suka makan sedikit-sedikit tapi rakus, lama-lama habis. Yang dimakannya sifat tikus ini ada dalam diri orang-orang Arab. Mereka datang ke Jawa membawa badan, lalu meminta sedikit kepada raja. Setelah dituruti, lalu minta lagi. Ia terus makan apa saja yang ada di Jawa sampai tubuhnya gemuk. Setelah gemuk dan teman-temannya banyak, mereka malah merusak orang yang memberinya makan. Tawon mampu menghasilkan madu yang manis, tapi ia memiliki senjata berupa sengatan yang mematikan. Ini juga berlaku untuk orang-orang Arab yang awalnya bermulut manis madu. Mereka pintar mengambil hati hingga memiliki pengikut yang banyak. Setelah kuat,
mereka menyerang dan merusak Majapahit. Adapun peti dari Palembang berisi demit. Palembang itu artinya melembang, berpindah tempat. Demit itu sesuatu yang samar atau tidak kelihatan. Peti adalah kotak kayu yang bentuknya rapi. Maka kisah peti dari Palembang berisi demit. Maknanya adalah Palembang yang secara diam-diam dan rapi hendak melompat ke Jawa menyerang Majapahit. Nyatanya demikian. Patah, putra Palembang, secara diam-diam menggerebekkan bala pasukan ke Majapahit dengan dalih mau merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Setelah tiba di Majapahit, langsung menyerang tanpa mengirim surat tantangan. Majapahit jelas kelabakan dan tidak siap perang. Ditambah dengan putra Palembang lainnya, yaitu Adipati Terung yang berkhianat dan ikut menyerang Majapahit dari belakang. Setelah Majapahit dikalahkan, semua kitab lontar berisi ajaran Buddha dikumpulkan dan dibakar. Tujuannya agar orang-orang Jawa tidak lagi memeluk agama Buddha dan melambang ke agama Islam. Inilah kisah yang sebenarnya. Silahkan direnungkan dengan akal sehat. Orang-orang Islam Jawa akan menjadi kafir kembangan. Ki Kalamandi melanjutkan ujarnya, jika direnungkan tidak mungkin Majapahit hancur oleh serangan tawon, tikus dan demit. Majapahit itu negara kuat, kebesarannya sampai seluruh Nusantara. Tanah India, kalau ada yang berhasil mengalahkan, pastilah dengan cara licik seperti yang dilakukan orang-orang Islam. Orang-orang Islam memang berwatak tawon, tikus, dan demit. Maka manis di muka, tapi menusuk dari belakang. Mereka rakus dan suka menjara habis-habisan. Diberi kebaikan, malah balasannya kejahatan. Mereka juga suka menyerang secara rahasia hingga licik, melupakan tata aturan. Di Jawa dikenal istilah waliwuloh sangatinari. Ungkapan ini sangat dikenal di kalangan para santri. Makanya waliwuloh 8 adalah Sunan yang mau memberontak kepada Majapahit. Sangatinari 9 ditawari adalah Raden Patah yang ditawari menjadi raja dengan menghancurkan Majapahit terlebih dahulu. Tidak peduli harus melawan ayah sendiri, asalkan tercapai tujuannya menjadi raja. Makna dari Sunan sebenarnya bagus, yaitu sinawan yang layak dimintai. Seorang Sunan yang benar akan selalu terbuat baik pada sesama, memiliki kecerdasan kewaruh, serta bersandar pada kesadaran budi. Tapi sunan-sunan yang ada ini malah berwatak jelek dan suka menebar fitnah. Mereka yang juga disebut wali malah perilakunya rusak. Jika diberi kebaikan, itu seharusnya dibalas dengan kebaikan, bukan malah kejahatan. Maka lebih bagus pemeluk Kristen daripada pemeluk Islam. Kebanyakan orang Islam suka menipu dan mengirim teluh. Kalau ada orang yang sudah mati lantas ditanam di dalam tubuh, dibujurkan ke arah utara lalu diberi doa. Pulang dari kuburan makan-makan dari keluarga orang yang mati.
Orang Islam suka mengagung-agungkan diri sendiri, datang membawa air kencing, pulang membawa air minum. Akhirnya orang Jawa yang beragama Islam pindah ke agama Nasrani. Agama ini bertujuan agar hidup bisa adil dan tidak sia-sia. Menurut Raden Budi, sebelum kehancuran Majapahit, burung bangau putih belum memiliki kuncir. Burung itu mulai berkuncir semenjak Majapahit runtuh dan kekuasaan pindah ke Demak. Kumbang kerbau juga hatinya habis dimakan oleh kutu babi hutan. Kerbau adalah perlambang raja yang kaya raya. Kumbang adalah binatang yang diam tapi mendengung. Itulah Prabu Brawijaya. Dia raja besar, tapi diam saja saat diserang anaknya sendiri. Hanya menggeram tanpa melakukan apa-apa. Itu lantaran hati habis dimakan oleh kutu babi hutan, yang tak lain adalah putrinya sendiri dari Palembang, yaitu Raden Patah. Sultan Demak itu bagaikan tumo celeng, kutu babi hutan yang tidak tahu aturan, menyerang ayahnya sendiri dengan licik. Dialah yang memakan habis hati ayahnya. Tumo atau kutu itu artinya tuman, memalukan. Burung bangau berkuncir adalah sindiran untuk Sultan Demak yang tidak bisa melihat kuncir atau kesalahannya sendiri. Ia tidak tahu diri putri selir dari Cina diberi kebaikan malah membalas dengan kejahatan. Ia juga sangat benci kepada ayahnya dengan alasan kafir. Padahal tidak boleh membenci orang lain yang beda bangsa dan agama. Inilah bentuk kemurkaan Gusti Allah kepada Sultan Demak hingga muncul burung berkuncir. Sultan Demak itu memiliki 3 kesalahan yang dilandasi 3 alasan. 3 alasan itu adalah benih campuran, beda bangsa dan beda agama. Pertama, benih campuran bahwa Sultan Demak memiliki benih raja. Sudah pasti dalam dirinya mewarisi cita-cita untuk menjadi raja. Meskipun ia tahu hanya dilahirkan dari selir kedua beda bangsa. Sultan Demak memiliki ibu dari Cina. Dari keturunan ini memunculkan hasrat putranya agar lekas menjadi raja. Ia juga diasuh oleh ayah tirinya yang memiliki ibu raksasa, suka meminum darah dan berwatak kejam. Maka secara apapun ditempuh termaksud mengabadikan tata aturan. Ketiga, beda agama. Sultan Demak sangat membenci pemeluk agama Buddha. Ini yang membuat ia membenci ayahnya dan tega merebut tahta dirinya. Andai saja Sultan Demak itu berbedah bangsa dan berbedah agama, asalkan dia memiliki benih Jawa asli, tidak mungkin ia berani melawan ayahnya. Orang Jawa sejati tidak akan membenci ayah sendiri meskipun kepada orang yang berbeda agama yang sebenarnya itu hanya masalah kecil saja. Menurut pemahamannya hanya agama Islam yang paling benar, selain itu salah. Inilah 3 kesalahan Sultan Patah yang tidak ia sadari, yang dilambangkan dengan kuncir burung di belakang kepala. 3 kesalahan itu merambah pada tindakan, yaitu berani pada orang ayah.
melawan raja dan membalas kebaikan dengan kejahatan. Burung bango menjadi lambang para wali. Burung bango itu warnanya putih, tingginya di tempat tinggi dan bersih, suka bertengger di atas dahan yang di bawahnya ada air. Kalau turun selalu mencuci kaki, tangan, dan membasuh muka. Tapi kalau mencari makan suka yang kotor-kotor. Hanya luarnya yang putih, dalamnya kotor. Sebagian para wali juga begitu. Burung bango itu berkuncir di belakang kepala, sama halnya para wali yang tidak mampu melihat kuncir atau kesalahannya sendiri. Padahal mereka mengaku ahli budi, buktinya mereka ikut menyerang Majapahit tanpa menyadari bahwa dahulunya mereka banyak diberi kebaikan dan anugerah oleh Prabu Brawijaya. Tapi balasannya adalah keburukan. Jika mereka tidak sengaja segera sadar, bisa-bisa akan dibalik keadaannya. Mereka akan menjadi burung bango berkuncir. Sesungguhnya yaitu memakai baju putih tapi rambutnya panjang berkuncir. Sukanya makan katak dan ibadahnya di kelenteng, menyembah kertas dan patung kayu. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak lagi beragama Arab meskipun masih berbusana Islam. Disebut sebagai muslim ngambangan, muslim abu-abu. Muslim bukan kafir, juga bukan mereka suka belajar agama, tapi tak ada yang masuk ke pikiran dan perilaku. Mulutnya selalu berisik. Itulah perlambang wanita Islam pada masa itu. Sekarang ini awal tahun 1900-an. Makin banyak orang Islam di Jawa yang kambangan. Jiwanya tetap muslim karena dibesarkan oleh tradisi Islam, tapi tidak pernah makan buah kewaruh. Akibatnya mereka menjadi santri berkuncir tiga, yakni manusia keturunan Cina beragama Islam yang tinggal di Jawa. Mereka serba ngomong, disebut orang Jawa, tapi tidak mau memegang nilai-nilai leluhur Jawa. Disebut Islam tapi tidak memiliki kawaruh. Disebut Cina tapi tinggal di Jawa. Begitulah orang-orang Islam sekaligus kafir kambangan. Mereka pergi haji ke Mekah untuk menyembah batu dan kuburan Nabi, seperti orang Cina yang menyembah pekong. Kalau hanya mau menyembah batu, di Gunung Merapi banyak batu. Kalau hanya mau menyembah kuburan, di Jawa juga banyak ada kuburan para wali dan raja-raja Buddha. Makanya orang-orang Cina di Jawa lantas berganti agama. Mereka kapok memeluk agama Islam. Mereka berkuncir seperti ekor kera, badannya kalau ekor kera di bawah, kalau kuncir ada di kepala. Menurut Raden Budi, orang-orang Jawa sekarang makin banyak yang beragama Nasrani dan Hindu Buddha. Nasrani itu artinya penasaran. Sing diparani penasaran pada apa yang dijenguk. Penasaran dengan haji, ternyata hanya menjelma tugu batu. Padahal dalam kitab Hikayat dan kitab Ambiya diterangkan bahwa menyembah batu itu sesat lahir batin. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.